Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Aspia dengan NIM D2210046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Syahrani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang trias politika dan suprastruktur politik atau lembaga eksekutif. Di sini ada yang tahu nggak sih trias politika itu apa? Jadi trias politika itu adalah pemisahan kekuasaan yang bertujuan agar hak warga negara dapat lebih terjamin. Nah, adapun trias politika menurut dua ahli. Yang pertama dari John Locke dan Montesquieu. Menurut John Locke, trias politika adalah suatu pemisahan kekuasaan di dalam negara ke dalam 3 bagian kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh John Locke, konsep trias politika menurut Montesquieu terbagi menjadi lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan, lembaga eksekutif yang menjalankan atau melaksanakan undang-undang, dan lembaga yudikatif yang mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan tersebut. Lalu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, ada beberapa lembaga tinggi negara yang terdapat di Indonesia, di mana masing-masing lembaga tersebut mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda. Adapun lembaga-lembaga tinggi negara atau yang disebut sebagai organ konstitusi lapis pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MK, MA, dan BPK. Cabang kekuasaan eksekutif. Lembaga eksekutif dalam konsep trias politika merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga eksekutif. Namun, pada saat ini, konsep trias politika ini lebih menekankan pada pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Karena secara murni, pemisahan kekuasaan ini sudah tidak diterapkan lagi oleh negara-negara di dunia. Adapun yang banyak diterapkan yaitu pembagian kekuasaan, sehingga memungkinkan untuk lembaga eksekutif untuk membuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Dalam konsep trias politika, badan eksekutif disebut juga sebagai pemerintah. Adapun secara etimologi, kata pemerintah berasal dari kata perintah, sehingga arti dari kata pemerintah adalah badan atau organ negara yang memerintah dan memiliki kekuasaan. Dalam arti sempit, kata pemerintah dapat diterjemahkan sebagai lembaga eksekutif yang hanya terdiri dari kepala pemerintah, wakil, dan para menteri yang duduk di kabinet. Adapun menurut MacIver, government is the organization of men under authority, how men can be governed, yaitu pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Bagaimana orang-orang tersebut dapat diperintah? Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipimpin oleh Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden didampingi oleh satu wakil presiden yang kedua-duanya dipilih secara berpasangan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Berdasarkan pada Undang-Undang 1945 Pasal 7 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Terkait antara hubungan legislatif dengan eksekutif, maka antara Presiden dengan legislatif yaitu memiliki kedudukan yang sejajar. Keduanya adalah mitra yang tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain. Presiden dalam menjalankan kekuasaannya dapat mengajukan usulan rancangan undang-undang kepada DPR. Bahkan dalam hal menyatakan perang, membuat perjanjian perdamaian, dan perjanjian internasional, Presiden pun harus mendapat persetujuan dari DPR agar pelaksanaan kekuasaan negara berjalan secara baik. Komunikasi antara Presiden dan lembaga legislatif harus berjalan secara baik pula. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Hal yang membedakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah adanya ruang lingkup tujuan, di mana pemerintah daerah ini tujuannya bersifat kedaerahan karena adanya asas otonomi. Apa sih asas otonomi itu? Jadi, asas otonomi itu asas yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
Adapun urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat yaitu meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara adil dan selaras agar menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.